Oke Mas ini, bukan Pak. Masih semangat? Mana suaranya? Wong orang serame kayak gini suaranya masih 2 orang. Terus mulutnya pada kemana? Coba sekarang saya tes, masih semangat? Mana suaranya? Malah masa berkurang 1 orang. Nah, coba yang di tribun coba, ini kan wawasan dan intelektualnya kan, wah ini tahu sendiri mungkin tak lihat dari cara duduknya semester 4, semester ya kan kelihatan nggak begitu pucet tak ya. Nanti kalau udah semester 6 ya baru kelihatan wow. Ya satu semester sekarang berapa juta toh? 3 paling sekarang ya. Cepet naiknya kayaknya. Mana suaranya? Dan saya ucapkan terima kasih kembali untuk Mas Bambang Gentolet, Bambang Pendul Tembem, dan Bambang Pentol Korek. Balik Allah. Sudah nggak sabar nih. Pemirsa di rumah udah nggak sabar ini. Apa yang dia omongin, temanya tuh sangat menarik, unik, ya. Ini namanya luar biasa, kekayaan budaya Indonesia luar biasa. Temanya tadi apa tadi? Pesugihan seksual dan kekayaan. Pesugihan seksual dan kekayaan. Dari judulnya aja sudah. Selamat malam untuk Mbak Roro Fitria. Nice to meet you again. Piye kabar deh? Assalamualaikum, sugeng dalu Kang Mas Tukul. Alhamdulillah saya baik-baik aja. Ya. Untuk Roro Mendut gimana? Masa lupa Mas? Aku bukan Roro Mendut. Apa? Sebut saja Mawar. Mawar gitu. Mbak Mawar gimana kalau Mbak Mawar tuh melakukan ritual yang konon ceritanya harus mandi tanpa... Apaan? Ya waktu itu sih awalnya coba-coba. Dari dulu coba-coba. Ya kan semuanya dari coba-coba, hati-hati Mas. Langsung saja nih. Iya. Mau kemana sih? Langsung aja. Mau ke Jatinegara, mau gosok Batu Akik. Nah. Itu tadi masih numpuk omongannya. Kan aku baru mau ngomong, kamu wah. Kadang-kadang mulutmu tuh baunya duluan malah ngomong. Di mana-mana orang kan tertawa tuh suara dulu ya. Iya. Baru ini bau dulu. Kalau Mbak Roro melestarikan budaya leluhur salah satunya dengan masih intens melakukan ritual dan sudah dilakukan selama 13 tahun. Betul, iya. Jetro ini gimana? Iya betul sekali. Jadi seperti tempo hari yang di Bukan Empat Mata juga sudah saya jelaskan. Jadi ada 3 ritual Mas Tukul. Yang pertama adalah berendam di Sendang Kamulyan. Itu sebelah sisi kanan Parangtritis, yaitu Parangkusumo daerahnya. Kemudian saya sembari meritualkan memandikan batu-batu berkodam saya. Iya, terus ritual yang kedua adalah bertaparaga di Gua Panepen. Itu di sebelah sisi kirinya dari Sendang Kamulyan tersebut. Nah, ritual ketiga atau ritual pungkasannya adalah dahar atau makan bunga kantil, yang mana awalnya saya mulai dengan nembang mocopat terlebih dahulu. Wah. Jalur luhur. Terakhir makan bunga kantil. Kalau Vega makan bunga deposito kayaknya. Makan bunga sama pot-potnya. Emang rayap. Luar biasa. Semedinya itu berapa jam biasa dilakukan? Iya, jadi ritualnya? iya 3 ritual tersebut harus dilakukan sepertiga malam. Jadi afdolnya adalah setelah jam 12 malam. Iya. Malam-malam Mbak? Iya, nanti berakhirnya sebelum atau menjelang subuh. Nggak ada nyamuk yang gigit-gigit kamu.
Pengen jadi nyamuk ya? Iya, kebetulan memang banyak ya, baik itu makhluk-makhluk kasat mata maupun metafisika. Dan yang paling banyak adalah kelelawar-kelelawar ya, karena kan memang kampret. Memang di dalam bertapanya kan di dalam bertapa dalam gua, jadi banyak ya banyak lelawar dan juga udah terbiasa kalau saya dilewati ular gitu, Mas. Ular cuma ngelewatin doang. Iya. Nggak matok kamu ya. Balik Alek. Coba dong contohin seperti apa kalau dirimu lagi nembang saat ritual. Ini mau copat, lo Vega mau colimo. Bukan mau 4, 5, 6 gitu. Monggo silakan. Okay. Sekar kantel eng catur kang jinator pola kang kalantor tanpa tutur katulo-tulo katali kadiliarso katuto kapato pantati awon niat ingsun badhe sowan engersaning Kanjeng Ratu. Dengan Mbak Roro Fitria mau copat dengan suara yang sangat luar biasa, tiba-tiba Pepi dibalik, Mas. jenggotnya Pepi kebalik. Setelah Mbak Roro menyanyikan, ternyata Mas Tukul juga ikut muncul. Dia menularkan penyakit. Penyakitnya seperti ini. Nungul, enak aja nungul. Mas, bagusan yang ini Mas beli di mana, Mas? Beli di mana? Kembali Alek. Untuk Bambang Pendol Tembem. Bambang Pendol Tembem sini, Bambang Kendal ini Bambang Pentol Korek. Mbak Roro. Sebagai orang yang rutin melakukan ritual, dirimu pernah dengar nggak tentang ritual pesugihan seksual dan kekayaan? Monggo nih, Mbak. Iya, kebetulan sekali memang itu fenomena yang terjadi di tanah Jawa ya. Jadi saya pernah dengar dan memang ada ritual di dalamnya itu harus melakukan suatu hubungan layaknya suami istri. Iya. Iya. Girang banget. Soundesip girang ya? Soundesip. Saya bilang soundesip girang. Itu kok unik, aneh termasuk. Iya. Kok harus gitu itu loh. Apalagi Kok dari dulu gitu loh. Iya. Pernah dengar ya dirimu? Pernah dengar. Nah, pemirsa pasti penasaran toh? Gimana, apakah kebenaran itu bisa dijabarkan di Bukan Empat Mata? Kita tanya. Pemirsa, daripada kita penasaran seperti apa pesugihan seksual dan kekayaan, saya punya informasi dalam cuplikan berikut ini. Yuk. Pemirsa, menjadi kaya dan hidup serba berkecukupan menjadi dambaan setiap orang. Banyak cara dilakukan untuk mendapat kehidupan yang lebih baik, bahkan hingga menempuh cara yang tidak masuk akal, yaitu pesugihan.
Ada beberapa tempat di Indonesia yang konon menjadi tempat ritual pesugihan. Salah satunya Gunung Kawi. Gunung yang terletak di Desa Wonosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur ini memang bukan termasuk gunung yang tinggi dan syarat pemandangan indah. Gunung Kawi justru terkenal dengan ritual pesugihannya yang konon bisa membuat pelaku pesugihan kaya raya. Ritual yang dilakukan di Gunung Kawi seperti mengunjungi tempat-tempat yang dianggap bertuah seperti makam keramat dan guci tua yang airnya dipercaya bisa membuat awet muda. Namun ada satu yang paling terkenal dari ritual Gunung Kawi, yaitu pohon Dewan Daru. Konon, siapa yang bertirakat di bawah pohon Dewan Daru dan kejatuhan dahan, daun atau buah Dewan Daru niscaya akan mendapat rezeki yang berlimpah. Tidak hanya itu, banyak kabar berhembus bahwa di Gunung Kawi juga terdapat pesugihan tuyul. Tempat kedua yang juga terkenal dengan ritual pesugihannya adalah Gunung Kemukus yang terletak di Sragen, Jawa Tengah. Berbeda dengan Gunung Kawi, ritual pesugihan di Gunung Kemukus jauh lebih fenomenal. Selain ziarah ke makam yang dipercaya keramat, ada ritual aneh yang terkenal di Gunung Kemukus, yaitu melakukan hubungan suami istri dengan bukan pasangan sah. Konon dipercaya barang siapa yang melakukan ritual hubungan suami istri dengan bukan pasangan sahnya selama 7 kali di tanggal tertentu, permohonannya akan terwujud. Seperti apa sebenarnya fenomena ritual yang ada di Gunung Kawi dan Gunung Kemukus? Semua akan dibahas lengkap malam ini hanya di Bukan Empat Mata. Ngelihat cuplikan tadi dan narasinya itu bibir saya bisa bergetar sendiri. Kapan kita ke sana? Mas Sukul. Tadi kan bibirnya Mas Sukul yang bergetar, kalau saya, bulu saya bergetar. Nah, pemirsa, malam ini saya kedatangan juru kunci. Kalau teman saya ada tukang kunci. Salah satu tempat yang konon dikenal dengan ritual pesugihannya yang tidak biasa, yaitu berhubungan seksual. Seperti apa? Langsung aja kita sambut Gus Dwi. Malah kayak pelawak ya. Tak pikir yang datang tuh Cak Dikin tadi. Balik kalah. Selamat malam untuk Gus Dwi. Sebelumnya terima kasih sudah mampir ke Bukan Empat Mata. Apa kabarnya ini? Baik, sehat. Alhamdulillah sehat ya. Gatel Gus. Iya, gatel. Gatel. Bang ada nyamuknya atau gimana? Enggak ada. Ini cantik-cantik. Ini cantik-cantik. Iya. Bang di sana kekurangan orang cantik ya Pak? Oh, enggak. Kan malah cantik-cantik yang ada di sana ada ya. Enggak. Tapi cantik-cantik semua lah ya. Iya. Kalau Vega gimana? Ya. Iya. Kalau Mbak Rora Fitria? Wah. Iya. Kalau itu Pak Ino sama Pak Ijo itu? Mbak Era. Mantap juga ya. Iya. Balik kan. Langsung saja nih untuk Gus Dwi nih. Gus Dwi ini kan juru kunci Gunung Kemukus keturunan ke-16. Kurius ya, biasanya yang datang ke Gunung Kemukus itu punya tujuan apa saja? Kenapa Gunung Kemukus terkenal dengan pesugihan seksualnya? Monggo. Wah, kalau masalah seksual itu nggak ada itu. Itu hanya inisiatif orang-orang yang tidak bertanggung jawab aja. Yang betul Gunung Kemukus tempat ziarah, tempat iktikaf, tempat ingin kalau orang berpikir itu jangan gendong atau mikul itu nggak kuat itu loh, buntu pikirannya, terus dia datang ke sana
minta barokah aja dan berdoa aja. Jadi nggak ada syarat-syarat, itu nggak ada. Itu hanya dimanfaatkan. Nah, pendatang-pendatang yang tidak bertanggung jawab. Jadi nggak ada gitu-gitu ya? Oh nggak ada, sejak nenek moyang saya nggak ada. Itu hanya modernisasi aja, itu orang-orang yang pokoknya orang-orang yang nggak tahu lah itu. Memanfaatkan momen yang ada di sini. Memanfaatkan keramaian. Dimanapun keramaian pasti ada sisi negatifnya gitu. Gitu. Seperti teman-teman saya waktu kejadian kemarin ada ngelayat orang ya, rame kayak gitu, ternyata dia pura-pura ikut ngelayat juga, tapi momen itu dimanfaatkan untuk ngambil HP-nya teman-teman di sini. Kamu tuh tega-tega amit sih kayak gitu. Amat sama amit kan kakak beradik. Balik galak. Masih untuk Gus Dwi ini. Karena begitu menyebarnya info tentang ritual tak lazim ini, kawasan Gunung Kemukus jadi disalahartikan dengan banyaknya bilik-bilik dan wanita malam. Gimana ceritanya sebenarnya? Monggo. Ya, jangan kalau dulu. Oh. Karena para pengiklannya itu kemarin telepon pada marketing. Saya pasang 15, saya 2 kali, saya selamanya ada ya. Karena rating dan share-nya bukan mata, tak? Ini tontonan hiburan benar-benar. Nah, seperti apa yang akan diceritakan oleh Gus Dwi ini dan Imam Malata. Tetap bukan tak? Parangtritis, yaitu Parangkusumo daerahnya. Kemudian saya sembari meritualkan memandikan batu-batu berkodam saya. Iya, terus ritual yang kedua adalah bertaparaga di Gua Panepen. Itu di sebelah sisi kirinya dari Sendang Kamulyan tersebut. Nah, ritual ketiga atau ritual pungkasannya adalah dahar atau makan bunga kantil, yang mana awalnya saya mulai dengan nembang mocopat terlebih dahulu. Wah. Jalur luhur. Terakhir makan bunga kantil. Kalau Vega makan bunga deposito kayaknya. Makan bunga sama pot-potnya. Emang rayap. Luar biasa. Semedinya itu berapa jam biasa dilakukan? Iya, jadi 3 ritual tersebut harus dilakukan sepertiga malam. Jadi afdolnya adalah setelah jam 12 malam. Iya. Malam-malam, Mbak? Iya, nanti berakhirnya sebelum atau menjelang subuh. Nggak ada nyamuk yang gigit-gigit kamu. Pengen jadi nyamuk ya? Iya, kebetulan memang banyak ya, baik itu makhluk-makhluk kasat mata maupun metafisika. Dan yang paling banyak adalah kelelawar-kelelawar ya, karena kan memang kampret. Itu memang di dalam bertapanya kan di dalam. Monggo nih. Iya, kebetulan sekali memang itu fenomena yang terjadi di tanah Jawa ya. Jadi saya pernah dengar dan memang ada ritual di dalamnya itu harus melakukan suatu hubungan layaknya suami istri. Iya. Iya. Girang banget. Sondesip girang ya? Sondesip. Saya bilang sondesip girang. Itu kok unik, aneh termasuk. Iya. Kok harus gitu itu loh. Apalagi kok dari dulu gitu loh. Iya. Pernah dengar ya dirimu? Pernah dengar. Nah, pemirsa pasti penasaran toh? Gimana, apakah kebenaran itu bisa dijabarkan di Bukan Empat Mata? Kita tanya pemirsa. Daripada kita penasaran seperti apa pesugihan seksual dan kekayaan, saya punya informasi dalam cuplikan berikut ini. Yuk. Pemirsa, menjadi kaya dan hidup serba berkecukupan menjadi dambaan setiap orang.
Banyak cara dilakukan untuk mendapat kehidupan yang lebih baik, bahkan hingga menempuh cara yang tidak masuk akal, yaitu Cantik-cantik semua lah ya. Iya. Kalau Vega gimana? Ya, Kalau Mbak Rora Fitria? wah, Kalau itu Pak Ino sama Pak Ijo itu? Mbak Rora. Mantap juga ya. Iya. Kembali kan. Langsung saja nih untuk Gus Dwi nih. Gus Dwi ini kan juru kunci Gunung Kemukus keturunan ke-16. Kurius ya, biasanya yang datang ke Gunung Kemukus itu punya tujuan apa saja? Kenapa Gunung Kemukus terkenal dengan pesugihan seksualnya? Monggo. wah kalau masalah seksual itu nggak ada itu. Itu hanya inisiatif orang-orang yang tidak bertanggung jawab aja. Yang betul Gunung Kemukus tempat ziarah, tempat iktikaf, tempat ingin kalau orang berpikir itu jangan gendong atau mikul itu nggak kuat itu loh, buntu pikirannya, terus dia datang ke sana minta barokah aja dan berdoa aja, jadi nggak ada syarat-syarat itu nggak ada. Itu hanya dimanfaatkan. Nah, pendatang-pendatang yang tidak bertanggung jawab. Jadi tidak ada gitu-gitu ya? Oh nggak ada, sejak nenek moyang saya nggak ada. Itu hanya modernisasi aja itu orang-orang yang pokoknya orang-orang yang Bulu saya bergetar. Nah, pemirsa, malam ini saya kedatangan juru kunci. Kalau teman saya ada tukang kunci. Salah satu tempat yang konon dikenal dengan ritual pesugihannya yang tidak biasa, yaitu berhubungan seksual. Seperti apa? Langsung aja kita sambut Gus Dwi. Malah kayak pelawak ya. Tak pikir yang datang tuh Cak Dikin tadi. Balik kalah. Selamat malam untuk Gus Dwi. Sebelumnya terima kasih sudah mampir ke Bukan Empat Mata. Apa kabarnya nih? baik, sehat. Alhamdulillah sehat ya. Gatel Gus. Iya gatel. Gatel. Emang ada nyamuknya atau gimana? Enggak ada. Ini cantik-cantik. Ini cantik-cantik. Yang konon ceritanya harus mandi tanpa... Apaan? Ya waktu itu sih awalnya coba-coba. Dari dulu coba-coba. Ya kan semuanya dari coba-coba. Hati-hati Mas. Langsung saja nih. Iya. Mau kemana sih langsung aja? Mau ke Jatinegara, mau gosok Batu Akik. Nah. Itu tadi masih numpuk omongannya. Kan aku baru mau ngomong, kamu wah. Kadang-kadang mulutmu tuh baunya duluan malah ngomong. Di mana-mana orang kan tertawa tuh suara dulu ya. Iya. Baru ini bau dulu malah. Kalau Mbak Roro melestarikan budaya leluhur salah satunya dengan masih intens melakukan ritual dan sudah dilakukan selama 13 tahun. Betul, iya. Jetro ini gimana? Iya betul sekali. Jadi seperti tempo hari yang di Bukan Empat Mata juga sudah saya jelaskan. Jadi ada 3 ritual, Mas Tukul. Yang pertama adalah berendam di Sendang Kamulyan. Itu sebelah sisi kanan Parangtritis, yaitu Parangkusumo daerahnya. Kemudian saya sembari meritualkan memandikan batu-batu berkodam saya. Iya. Terus ritual yang kedua adalah bertaparaga di Gua Panepen. Itu di sebelah sisi kirinya dari Sendang Kamulyan tersebut. Nah, ritual ketiga atau ritual pungkasannya adalah dahar atau makan bunga